dikelola oleh provinsi, aktivitas pelayanan itu parsial atau terpisah. Misal katakanlah bea cukai sendiri, jika adik-adik ke Aruk itu kan ada ngelihat kantor bea cukai yang ada di sebelum kantor camat, ada juga kantor imigrasi di situ, kemudian adalah PLB. Jadi kantornya itu terpisah-pisah, tidak menyatu. Selanjutnya ketika PLBN itu dibentuk, ditransformasi berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2010, maka pengelolaannya menjadi terpadu. Pengelolaan menjadi terpadu sehingga kalau kami menyebutnya mirip-mirip dengan samsat, layanan satu atap. Sehingga di dalam PLBN sendiri itu terdapat rekan-rekan dari CIQS. Kalau kami menyingkatnya CIQS itu, C-nya itu custom atau bea cukai, I-nya itu immigration, Q-nya itu karantina, S-nya itu security. Security itu PLBN. Q-nya sendiri karantina. Kalau kita di sini karantina ada karantina ikan, karantina pertanian, karantina kesehatan. Sekarang untuk karantina ikan dan karantina pertanian itu udah satu, jadi Badan Karantina Indonesia. Tinggal yang ada karantina kesehatan dan Badan Karantina Indonesia. Kemudian PLBN sendiri diresmikan oleh Bapak Presiden itu pada tanggal 17 Maret tahun 2017. Seyogyanya PLBN ini sudah melakukan aktivitas pelayanan itu mulai dari 2011. Itu sudah melakukan aktivitas pelayanan, tapi bangunannya masih tidak semegah sekarang. Bangunan kemudian direnovasi itu mulai di 2016. Selanjutnya diresmikan oleh Bapak Presiden di tahun 2017. Peresmian atau pemanfaatannya juga bertahap. Jadi kalau kami di PLBN ini membagi PLBN itu menjadi dua zona. Nah, adik-adik sekarang ini berada di zona penunjang atau zona publik. Kemudian kalau di dalam itu kami menyebutnya zona border atau zona inti. Kenapa kami menyebut zona inti? Karena di dalam itu memang adalah aktivitas pelayanan. PLBN sebenarnya adalah sebelumnya yang berdasarkan Perka nomor 7 tahun 2017 itu adalah tempat pelayanan dan pemeriksaan lintas batas negara. Jadi semua aktivitas pelayanan, aktivitas pemeriksaan itu dilakukan di border. Sehingga seyogyanya border itu steril lokasinya. Tapi karena border atau PLBN Aruk itu menjadi ikon bagi warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas maupun di Kalimantan Barat, maka kita juga tidak bisa langsung serta-merta melarang keluarga kita untuk berfoto. Udah jauh-jauh datang dari Pontianak, dari Singkawang, Pak kami mau foto di Tugu Aruk Indonesia. Nah itu wilayahnya di border. Jadi sebenarnya wilayah itu tidak bisa masuk, tetapi karena memang ada hal-hal tertentu mau tidak mau juga kita beri kelonggaran. Kemudian di PLBN sendiri kami selaku pengelola dengan mitra kerja rekan-rekan CIQS itu bersifat mitra kerja. Jadi masing-masing rekan-rekan di kementerian lembaga itu melaksanakan urusan sesuai dengan tugas sektoralnya masing-masing. Jadi kalau rekan-rekan dari bea cukai tentu pada sisi pemeriksaan itu biasanya rekan-rekan bea cukai, aturan-aturan yang berada di bea cukai adalah aturan-aturan titipan. Katakanlah aturan titipan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan itu ada di bea cukai. Juga aturan dari Kementerian Keuangan itu sendiri. Kemudian dari imigrasi ya juga aturan tentang lintas batas orang, dokumen-dokumen perjalanan. Begitu juga dengan karantinanya, karantina barang-barang yang diperbolehkan melintas atau tidak boleh melintas. Dalam perkembangannya PLBN juga selain dengan porsi utama CIQS itu tadi juga ditambah dengan beberapa instansi di luar itu. Katakanlah ketika yang melintas itu berobat, maka di PLBN kami juga ada instansi rekan-rekan dari BP POM. Khawatirnya obat-obat yang dibawa ini bukan obat-obat untuk yang bersangkutan berobat, boleh jadi untuk yang lain, boleh jadi yang bersangkutan juga beli alat make up, alat kosmetik. Nah itulah rekan-rekan dari BP POM.
Kemudian kita di PLBN juga ada dari BP2MI. BP2MI terutama untuk pelayanan pekerja migran Indonesia. Kalau dulu kita sebut TKI ya, sekarang penyebutan itu tidak lagi TKI, jadi PMI, pekerja migran Indonesia. Khawatirnya nanti disebut PMI sama dengan pendonor darah gitu kan. Karena sama-sama sebutannya PMI. Selanjutnya kalau kami di PLBN Aruk saat ini juga didukung dengan rekan-rekan dari perhubungan, dari Polri, terutama untuk pelayanan rotek. Jadi kalau rotek sebelumnya kendaraan itu hanya boleh melintas melalui PLBN Antikom. Nah, sekarang mobil-mobil pribadi itu bisa melalui PLBN Aruk. Jadi izin kami sampaikan PLBN yang ada di Kalimantan Barat saat ini sudah ada 4. Yang existing itu ada 3. Pertama di Badau, Kapasulu, counterpartnya itu Lubuk Antu atau bersebelahan. Kemudian yang kedua di Antikom, Kabupaten Sanggau, counterpartnya itu Tebedu. Kemudian di Kabupaten Sambas, Aruk, counterpartnya itu Biawak. Terus yang terakhir yang keempat ini di Jagai Babang, Mengkayang, counterpartnya itu Serikin. Nah, tetapi yang untuk Jagai Babang saat ini masih belum diresmikan, tapi sudah beroperasi. Nah, untuk di Jagai Babang karena counterpartnya atau Serikin itu belum beroperasi dari sisi Malaysianya, maka saat ini di Jagai Babang hanya bisa dilakukan untuk PLB, pas lintas batas. Perbedaan antara PLB dengan paspor nanti bisa ditanyakan dengan rekan-rekan imigrasi. Tapi kalau saya melihatnya, kalau untuk dokumen paspor, perjalanan paspor itu kita bisa kemana-mana. Kita bisa gunakan itu untuk ke Kuching, ke KL, atau bahkan menyeberang ke Singapura dan sebagainya. Tapi kalau untuk PLB, pas lintas batas, itu hanya untuk kawasan perbatasan sepadan. Jadi katakanlah kalau di Aruk ini juga ada PLB-nya, pas lintas batas. Pas lintas batas itu hanya diberlakukan hak istimewa untuk warga masyarakat yang ada di kecamatan perbatasan. Jadi kalau kecamatan Sajingan itu mungkin hanya sampai di desa Sasak terakhirnya itu Sasak. Di Sasak mungkin dusun ya, di Santaban. Nah, itu yang terakhir. Namun PLB ini tidak bisa melakukan penyeberangan sampai ke Kuching. Dia kalau di Aruk ini kecamatan Sajingan itu sampai hanya di Lunduk. Tidak boleh masuk sampai ke Kuching. Jadi mungkin wilayahnya wilayah kabupaten, jadi tidak bisa menyeberang. Kemudahannya hanya memang diberikan hak istimewa untuk kawasan masyarakat perbatasan. Nanti PLB itu akan bergandengan dengan KILB, Kartu Identitas Lintas Batas. Kalau PLB yang mengeluarkan itu imigrasi, kalau KILB itu yang mengeluarkan bea cukai. Nah, KILB ini masyarakat yang perbatasan yang memiliki PLB tadi diberikan hak istimewa juga untuk berbelanja dan dikenakan pembebasan Rp600 satu bulannya, 1 bulan. Nah, jadi ada hak-hak istimewa yang diberikan untuk masyarakat perbatasan. Kemudian terkait dengan aktivitas perlintasan, kita di PLBN Aruk lumayan nomor 2 setelah Antikom. Kalau Antikom, perlintasan dari Antikom itu satu harinya itu antara 1.200 sampai 1.500 per hari. Tapi kalau kita di Aruk, perlintasannya antara 700 sampai 900 orang per hari. Pada hari-hari libur, Sabtu Minggu maupun hari libur nasional ya Bu ya, Bu dosen, itu bisa 1.200 sampai 1.500 satu harinya perlintasan itu. Jadi kalau pas musim liburan, apalagi nanti ini mau lebaran haji, liburan sekolah, nah itu pasti ramai itu. Hampir 80%. Jadi dari 700 sampai 900 orang yang pergi dan pulang ke Indonesia melalui PLBN Aruk itu 80% itu warga negara kita, warga negara Indonesia. Sebagian besar yang berangkat ke Malaysia atau pulang itu biasanya pergi berobat, rekreasi, ada juga yang bekerja. Tapi kalau yang bekerja biasanya memang resmi. Kita mengkhawatirkan warga kita yang berangkat ke sebelah tidak resmi itu tidak terlalu aman dari sisi
jaminan keselamatan dan jaminan kerjanya. Maka kita akan mengarahkan kepada rekan-rekan di BP2MI. Selanjutnya terkait dengan aktivitas lintas batas di PLBN Aruk. Kalau PLBN Aruk ini kita di PLBN sudah mengakui sebagai pintu ekspor dan impor untuk PLBN. Tetapi counterpart kita masih mengakui sebagai perlintasan tradisional. Jadi di kita itu akui sudah sebagai lintas batas ekspor impor, tapi di sisi sebelah itu masih tradisional. Sehingga di sebelah itu hanya perlintasan orang, belum perlintasan barang. Untuk saat ini yang sudah dibuka resmi untuk ekspor dan impor itu di PLBN Intikom. Karena di PLBN Intikom mereka sudah berdiri dry pot. Kalau kita sedang proses pembangunan dry potnya, kalau pas adik-adik ke PLBN Aruk ada di sebelah sisi kiri di samping pasar Belampar ya, itu sedang dibangun. Nah, kalau di Intikom itu sudah ada dry pot. Kemudian counterpartnya di Tebedu juga udah ada dry pot. Dry pot penghubung antara dua negara, mereka di aturan Kementerian Perhubungan itu tidak boleh melalui PLBN Aruk, tidak boleh melalui PLBN, sehingga nantinya ketika dry pot ini sudah berfungsi, maka aktivitas lintas batas membawa barang untuk diekspor maupun diimpor itu tidak melalui PLBN, tapi mereka ada jalur khusus. Tapi barang-barang tersebut sudah diperiksa, register, kemudian bisa dikirim. Terkait dengan aktivitas ekspor impor di PLBN Aruk, sampai saat ini kita selalu mengirim barang, tapi dalam bentuk mentah semuanya. Jadi hampir sebagian besar yang dikirim itu dari sektor pertanian dan perikanan. Kalau dari sektor perikanan, salah satunya ikan segar, udang, kemudian ubur-ubur asin. Ubur-ubur asin itu terutama yang hasil dari Paloh atau daerah Temajuk. Kemudian kalau untuk sektor pertaniannya, buah-buahan, kemudian kelapa bulat yang tinggal tempurung, kemudian pisang, terus buah naga. Kemudian kalau pada musim buah durian, ya juga buah durian yang dikirim. Dari sisi nilai mata uang lumayan menjanjikan bagi para pedagang dan pengusaha. Contoh misalkan buah durian ya. Buah durian sama-sama dengan nilainya kalau kita di sini kira-kira harganya 30 sampai 50 ribu. Kalau di sebelah juga dijual sama 30 sampai 50, tapi di sana dijual 50 ringgit. Kita 50 ribu. Luar biasa jauh harganya. Nah, maka biasanya kalau lagi musim buah durian, kalau di sebelah itu tidak terlalu banyak, orang lebih sering kirim di sebelah. Karena walaupun harganya sama, tapi kita rupiah di sebelah ringgit. Dengan harga yang saat ini mungkin udah 3.300 atau 3.500 satu ringgitnya. Kami berterima kasih atas kunjungan adik-adik, ibu dosen terkait dengan bisnis dan pengembangan kawasan. Karena di Kabupaten Sambas itu salah satu kabupaten yang mempunyai daerah berbatasan langsung dengan negara sebelah. Tentu saat ini banyak perubahan, apalagi saat ini orang sudah mengejar bagaimana aktivitas bisnis itu tidak langsung ketemu, tapi sudah online. Kemudian saat ini kita masih mengirim barang-barang dalam bentuk mentah, belum barang bentuk jadi. Kemudian dari sisi yang ketiga, dari sisi mata uang, kita masih, katakanlah gorengan kita masih 1 ringgit itu mungkin mereka masih bisa dapat 2 atau 3 gorengan. Nah, dari sisi nilai mata uang kita memang rendah, tapi potensi bagi kita untuk melakukan perdagangan. Tinggal bagaimana mengemas itu. Contoh saat ini trayek Damri Kucing itu sudah, tetapi trayeknya itu dari Singkawang ke Kucing, Sambas dilewati. Saya pikir Sambas perlu banyak berinovasi, banyak memberikan semacam tempat-tempat sajian atau tempat-tempat perdagangan, sehingga ketika orang melintas itu ada yang dibawa. Saat ini biasanya kalau kami tanya dengan para pelintas itu, kami mau beli apa ya Pak ya? Saya bilang, kalau beli bubur pedas tidak tahan lama, ya kan? Tidak bisa bawa tahan lama.
Perlu, berarti kalau itu perlu yang dalam bentuk instan seperti itu. Kemudian kalau kain tenun itu lumayan harganya. Satu kain itu bisa 1 juta lebih. Nah, sementara untuk oleh-oleh orang pasti beli yang dalam jumlah banyak. Mungkin kedepannya itu bisa dalam bentuk yang kecil, entah dia tenun ikat dan sebagainya. Saya kadang juga biasa melihat kalau rekan-rekan dari Indonesia Timur ya Ibu, adik-adik. Kalau rekan-rekan dari Indonesia Timur itu mereka bangga dengan tenun ikatnya. Biasanya diikat di tas, diikat di baju. Nah, itu jadi identitas mereka. Sementara di kita kain itu sudah mendunia, sudah menjadi kebanggaan, tetapi masih dalam bentuk yang original, besar. Jadi oleh-oleh juga agak susah dan perlu biaya yang besar. Nah, saya pikir itulah terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan. Selanjutnya PR juga mungkin bagi adik-adik nanti ketika kembali ke masyarakat, kemudian kembali lagi bagaimana peluang di sisi kitanya. Ketika kami di tahun 2 tahun yang lalu dari KJRI mendorong untuk UMKM Sambas ikut pameran di Kucing. 3 kali pameran, 2 kali pameran itu udah bermasalah. 1 kali masuk aman, 2 kali masuk itu sudah dipertanyakan karena dari UMKM ada 22 UMKM yang ikut berpartisipasi di Kucing. 22-nya tidak punya label halal, 22-nya tidak punya PIRT, apalagi BP POM. Nah, kali kedua kita minta negosiasi, kita minta bantu dengan KJRI supaya masuk. Tetapi kali ketiga udah nggak bisa masuk. Alasannya dari sisi sebelah, Pak, kita ini udah go internasional. Masyarakat di sebelah itu sudah sadar bagaimana apa sih nutrisi di dalam kandungannya, apa sih alerginya apa. Nah, dari sisi itulah kekalahan dari sisi produk kita. Sebenarnya produk kita banyak diminati di sebelah. Bahkan di sebelah itu mereka bilang gini, udahlah kami beli produknya, reflecting nanti di dalam. Jadi beli keripik, beli produk-produk yang sudah diolah, di reflecting. Kemudian dijual lagi ke kita, karena kita sebagai oleh-oleh tadi kan, oleh-oleh keripiknya bawa ke dalam. Ternyata itu produk dari kita juga. Nah, sepintas saya sampaikan seperti ini, mudah-mudahan bisa menggugah minat adik-adik bagaimana nanti bisa memberikan masukan, peluang dan sebagainya terkait nanti untuk aktivitas pelayanan, kemudian apa yang dilakukan, adik-adik nanti bisa langsung bertanya ke rekan-rekan yang bertugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.